adalah air musammas. Nopo air musammas? Air yang terpanaskan matahari. Jadi air yang berubah menjadi panas karena terkena paparan matahari. Kalau kita melihat dalam konsep-konsep fikih dasar, itu diterangkan bahwa air musammas itu makruh untuk digunakan wudhu. Ini konsep dasar loh, konsep dasar. Jadi air musammas, air yang terpanaskan oleh matahari ini hukumnya makruh untuk digunakan berwudhu. Sehingga kata tiap bingung ketika kondisi nopo malih sakniki iklimnya Surabaya kan rada lumayan hot, gitu. Banyune juga pakai banyu tandon sing tandone ning jaba, nopo malih tandone sing teko stainless, wah kroso banget niku. Kuwi manyep ngono ae gitu. Nek damel wudu, apa maneh pas gawe kemu wes langsung kroso kaya ngombe teh ngono nggih. Nah, bagaimana ketika air yang terpapar matahari di negeri kita? Tapi ini diterangkan. Yang disebut air musammas, terpanaskan matahari, yang dihukumi makruh adalah air yang terpapar matahari di daerah yang beriklim sangat panas atau sangat tropis. Kalau di daerah yang beriklim sedang, maka tidak makruh. Nah, ini ada tambahan penjelasan. Jadi hukum makruh air musammas itu, air yang terpanaskan oleh paparan matahari, itu jika di daerah yang sangat tropis, sangat panas. Kalau daerah yang iklimnya sedang atau iklimnya dingin, tidak dihukumi makruh. Nah, nanti kita bisa melihat Indonesia ini kira-kira termasuk sing iklimnya sangat panas, utawa sedang, utawa dingin. Nah, nanti kita bisa melihat. Keterangan dari kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 29 sampai 30. Wa huwa al-ma'ul musammasu ayil musakhonu bi ta'thiri syamsi fihi. Air yang makruh adalah air yang terpanaskan matahari, yakni yang terpanaskan sebab terpapar matahari. Wa inna ma yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in muntabain illa ina'an naqdaini li sofai jauharihima. Secara syarat yang dimakruhkan air musammas niku adalah daerah yang beriklim panas, satu. Jadi ketika bukan iklim panas nggak masuk. Satu, iklim panas. Yang kedua, pada tempat yang dicetak. Nopo niku plastik, nopo niku seng, nopo niku nopo misalkan itu nggih wadah. Selain emas dan perak, kalau wadahnya itu emas dan perak, ini tidak berpengaruh karena bersihnya unsur keduanya. Emas dan perak itu unsurnya bersih, tapi nek sing emas sing 70% yo gak bersih. Sing bersih niku guys sing emas sing 24 karat atau sing 100% niku wau. Wa idza barada zalatil karoha. Ketika air yang terpanaskan matahari itu berubah menjadi dingin, misalkan pada malam hari, jadi pada siangnya panas, pada malamnya kok berubah dingin, maka kemakruhan menggunakannya akan hilang, tidak ada masalah. Waqtaro an-Nawawi adamal karohati mutlaqon. Imam An-Nawawi itu termasuk jajaran ulama mazhab Syafi'i yang grade-nya paling tinggi. Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi menyatakan tidak makruh mutlak. Maksudnya mutlak itu baik di daerah yang iklim tropis
atau iklim sedang atau iklim dingin, nggak ada perbedaan. Semuanya air yang terpanaskan oleh matahari tidak dihukumi makruh. Itu menurut Imam An-Nawawi. Wa yukrahu aidan sadidus sukhunati wal burudah. Demikian pula dimakruhkan air yang sangat panas atau sangat dingin. Maksudnya ini umum, baik itu dipanaskan oleh api gitu atau oleh elemen ya, sehingga menjadi panas atau menjadi sangat dingin, itu juga hukumnya makruh. Makruh dalam artian menggunakannya untuk wudu. Tapi kalau ada unsur menyakiti, krono saking panasnya itu akhirnya melocot, misalkan begitu, ya berarti malih dadi hukume haram. Jadi panas teng mriki niki sing dimaksud nggih gak sampai melocot niku makruh, tapi lek sampai melocot ya hukume haram karena kategori idhaqun nafsi, menyakiti badan. Menyakiti badan hukumnya haram. Sekarang diperjelas qauluhu bi ta'khiri syamsi fihi. Yang dimaksud dengan paparan matahari di daerah tropis itu maksudnya bagaimana? Bihaisu tanfasilu minal ina'i zuhumatun tadharu ala wajil ma'a kauniha mumbathatan fi aidon. Jadi nanti ada tanda-tandanya ketika air itu terpanaskan matahari dan ada di tempat yang tercetak tadi itu, pasti di pinggir-pinggirnya air ini ada kayak sejenis buih, ono untuke. Ini menunjukkan bahwa air itu panas, dan panasnya air itu dapat melepas partikel-partikel yang ada pada wadah tersebut. Makanya kenapa kalau wadahnya emas atau perak tidak ada masalah, karena unsurnya murni, dia nggak akan terpengaruh dengan panasnya air. Tapi kalau selain emas dan perak, ketika terkena panas air, pasti ada unsur yang meleleh, pasti ada unsur yang kemudian larut ke dalam air. Makanya dia menimbulkan busa di pinggir-pinggir, bahkan malah kadang-kadang menimbulkan bau yang tidak enak. Dan qauluhu bi kutrin harin. Sekarang penjelasan daerah yang tropis. Ai ka aqsa soidi wal yamani wal hijazi fi soifi, seperti dataran rendahnya Arab, dataran rendah Arab, kemudian Yaman, kemudian Hijaz ketika musim kemarau. Ini panasnya luar biasa. Kados wingi haji, kalau wingi niku sampai pinter derajat niku, sampai banyak yang nopo namine idror merasakan dampak negatifnya. Ada yang kakinya sampai nopo melepuk gitu, enten sing dehidrasi dan lain sebagainya karena panasnya. Dan dataran rendahnya nopo niku Saudi Arab niku memang tergolong daerah yang iklimnya tropis. Lah teng mriku niku baru niku makruh, kecuali menurut Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi kan mutlak tidak makruh, termasuk Yaman, termasuk Hijaz. La bikutrin mu'tadilin, tidak di daerah yang beriklim sedang, kamisro seperti Mesir. Mesir itu iklimnya sedang. Au baridin, atau daerah yang beriklim dingin, kasami seperti Sam. Sam saja masuk kategori beriklim dingin. Kira-kira Indonesia kalau Sam panas pundi? Semerep gitu kan? Apa kira-kira? Jadi Sam itu Syria, daerah Syria. Jadi memang di daerah Syria itu hampir sama iklimnya dengan Indonesia. Tapi dibanding ini kalau Indonesia di daerah Malang ya ademan Malang, tapi kalau Sam itu ya is normal lah, seperti kados kondisi teng mriki niki masangan ngene iki. Kula nate teng Syria niku mboten dangu. Iku kondisine nggih padha kali Indonesia. Kalau di Mesir lebih hangat. Kalau di Mesir itu mungkin rasanya itu kalau pulau yang merasakan itu seperti di daerah Kalimantan.
karena Kalimantan itu sama dengan iklim yang ada di Mesir, jadi lotok anak, lotok anak nek gini Mekah niku aja ning kadung musim kemarau ya, wah niku iso kleyeng-kleyeng ning sirah niku iso kleyeng-kleyeng ngoten lho. Nek napa serban niku kula celup banyu Zam-Zam gitu. Kula udening ngeten kula damel salat, salam garing. Jadi ketika salam garing padahal posisi ketika takbiratul ihram netes ya niku. Serban sing kula damel penutup kepala niku ketika salam niku pun garing. Saking panas ya. Tapi untuk lantainya matof, lantainya tempat tawaf niku masih panas nentang-nentang niku tetap adem, jadi buatan kok krono ini asine ngoten buatan adem. Nah baru kalau yang di pelataran masjid yang ada di luar niku, wah niku lek gak sandalan yo kicat temen, makanya bener ono sing sampe mlepuh. Kula nate kok tak pikir padha karo jero kan ngono, jero wadeng masa metu sandal gak digawe kok kicat langsung pun sandal digawe kan karepe kan yo mulyakno Masjidil Haram niku cek termasuk pelatarane Masjidil Haram yo biasane dinggoni wong salat genek soft-soft ngeten-ngeten iki. Nek awake dhewe kan kumis padha karo masjid gawane sandalan kan ngoten. Lah berhubung panase kaya ngono ya wis gelem gak gelem ya kudu digawe. Ya iki lek gak digawe dicat-dicat tenan iki. Jadi memang beda jenis keramiknya kayak. Jadi lek sing ten matof niku memang keramiknya luar biasa kayak sing ten jaba niku kayak biasa ngoten mawon atau biasa di luar. Jadi sing jero niku luar biasa, sing jaba niku